Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang soal pertidaksamaan, utamanya tentang yang ini, tidak lebih, ada juga yang tidak kurang. Nah, bagaimana memahaminya? Sekarang kita belajar mencoba bagaimana memahami yang ada kalimat tidak lebih dari sekian, tidak kurang dari sekian. Nah, ini misalnya contohnya satu saja. Perhatikan di sini, misal ini ada taman berbentuk persegi panjang yang ukuran panjangnya X plus 5. Jadi ini panjangnya X plus 5, lebarnya adalah X min 3. Nah, jika kelilingnya, nah perhatikan ini, jika kelilingnya tidak lebih dari 124, tidak lebih dari 124, berarti maksimal di sini. Nah, ini ada maksimal kelilingnya 124. Jadi kalau kita tuliskan kelilingnya itu maksimal 124. Nah, begini. Jadi ada sama dengannya. Ini kalau ada kalimat ini tidak lebih dari 124. Nah, kalau misalnya ada kalimat ini tidak kurang dari 124, artinya ya berarti minimal 124. Nah, contohnya bagaimana? Jadi keliling, kalau tidak kurang, berarti kalau ini kelilingnya, nah, gini, 124. Berarti kalau tidak kurang, berarti minimalnya 124 kalau ini. Kalau tidak lebih, berarti maksimalnya 124. Nah, jadi kalau kita kerjakan sama saja sebetulnya ini dengan ini. Hanya tandanya saja yang berbeda. Perhatikan di sini kelilingnya tidak lebih dari 124. Sekarang kita kerjakan yang ini, berarti 2 kali panjang ditambah lebar itu tidak lebih dari 124. Kemudian kita tuliskan 2 kali panjangnya adalah X plus 5, lebarnya adalah X min 3, tidak lebih dari 124. Berarti di sini 2X, ini plus ya, 2X plus 2 kalikan 2 tidak lebih dari 124. Nah, berapa di sini? 4X plus 4, 124. Nah, untuk mengerjakan ini kita nolkan, berarti ini dikurangi dengan 4. Berarti 4X plus 4 dikurangi 4. Kalau ruas kiri dikurangi 4, maka yang ruas kanan dikurangi 4. Tanda pertidaksamaan tetap karena hanya dikurangi saja. Nah, sini akhirnya 120, kemudian di sini 4X. Sehingga di sini saya tuliskan 4X kurang dari sama dengan 120. Berarti yang kiri dibagi 4, yang kanan juga dibagi dengan 4. Tanda pertidaksamaan berubah tidak? Tidak, karena di sini dibagi dengan bilangan positif. Jadi tanda pertidaksamaan tetap. Sehingga X 30. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini tadi, nah ini beda lagi. Kayak yang ini yang kurang dari, dilihat tidak kurang dari 124. Mengerjakannya sama persis dengan ini, hanya tanda ininya saja yang berbeda. Gitu. Nah, saya kira itu untuk yang soal tidak lebih dan tidak kurang. Sekarang saya hapus dulu, kita membahas soal berikutnya. Berikutnya, nah misalnya ini ada soal seperti ini, 3 bilangan genap berurutan, jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 90. Nah, kita memisalkannya, kalau bilangan genap perhatikan berurutan, berarti kita misalkan saja bilangan genapnya itu A tambah. Nah, kalau perhatikan misalnya genapnya adalah 2, 4, 6 kan begini. Ini kan berarti tambah 2. Dari sini ke sini berarti tambah 4 kan begitu. Jadi misalnya bilangan genapnya itu adalah 2, maka yang keduanya tambah 2, yang ketiganya ditambah 4. Jadi perhatikan di sini saya memisalkannya juga sama A ditambah ini yang pertama, yang kedua itu berarti A plus 2, yang ketiga berarti A plus 4. Jadi dari A sini dilihatin tadi, kalau 2 kan 2, kemudian 4, kemudian 6. Ini ke sini tambahnya 2. Kalau ini ke sini tambahnya 4 gitu. Kita hapus yang ini tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pertama di sini. Jumlah 3 bilangan genap ini adalah 90. Kita tuliskan 90. Kemudian A-nya kita jumlahkan, ada 3A, 1A, 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 ada 3A, berarti 3A ditambah 2 tambah 4, 6, sama dengan 90. Sehingga
kita nolkan plus 6 nya ini, jadi 3A sebentar, kita hapus dulu. 3A berarti 3A ditambah 6 dikurangi 6, maka yang ruas kanan juga dikurangi 6, hasilnya 3A sama dengan 84. Jadi 3A dibagi 3 untuk menghasilkan 1A, yang 84 juga dibagi dengan 3, hasilnya A sama dengan 28. Jadi bilangan genap berurutan itu karena A-nya, nah dilihat di sini, berarti ya 28, kemudian satu lagi 30, satu lagi 32. Ini bilangan genapnya ini. Kalau dijumlah hasilnya 90. Nah, kalau jumlah bilangan terbesar dan terkecil ya berarti 28 ditambah 32, hasilnya 60. Begitu caranya. Nah, sekarang bagaimana untuk bilangan ganjil berurutan? Nah, sekarang kita hapus dulu yang ini. Sama saja dengan ini sebetulnya caranya. Perhatikan untuk yang ganjil. Perhatikan di sini yang ganjil. Nah, sama saja A, kita misalkan A tambah A plus 2 ditambah A plus 4. Loh, kok sama Bu antara ganjil dan genap? Dari mana? Perhatikan, kalau misalnya bilangan ganjilnya dari 3, kemudian 5, kemudian 7, ini ke sini kan ditambah 2, ini ke sini juga ditambah 4, jadi sama. Jadi bilangan ganjilnya ini A, jadi A tambah A plus 2 tambah A plus 4, hasilnya adalah 45. Kemudian A nya ada 3, berarti 3A ditambah 6 sama dengan 45. 3A ditambah 6 berarti dikurangi 6, kita nolkan. Yang kanan juga dikurangi dengan 6, hasilnya 3A adalah 39. Berarti yang ini dibagi dengan 3, yang ini 39 juga dibagi dengan 3, hasilnya 3 dibagi 3 1, A sama dengan 13. Jadi bilangan ganjil berurutan mana? Ya 13, lalu 15, lalu 17. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 45. Nah, bilangan ganjil yang terkecil dan terbesar dijumlahkan, hasilnya berapa? 13 dan 17, 30. Nah, kan 30 ditambah 15 hasilnya 45. Itu untuk yang ganjil genap seperti itu. Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba mengerjakan yang lain. Perhatikan untuk soal yang lain. Misalnya soalnya yang begini. Soalnya bilangan pecahan. Misalnya begini ya. 2/3 dikalikan X min 2. Kemudian yang di sini saya 3/2 X min 2. Nah, misalnya begini aja. Ini misalnya tandanya bisa sama dengan, bisa pertidaksamaan, bisa begini. Nah, misalnya bisa bermacam-macam di sini. Tapi mengerjakannya sebetulnya sama. Kalau ada bilangan bilangan pecahan begini, kita harus membuat jadi bulat. Nah, ini kita kalikan dengan 6 KPK dari 3 dan 2. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini. Kita kalikan dengan 6, jadi 6 kalikan 2/3 X min 2, yang ini 6 kali 3/2 X min 2, hasilnya ini dengan ini 2, jadinya 4 kali X min 2, kemudian yang di sini 3, jadinya 3 kali 3 9 X min 2, hasilnya 4X, kalikan ya, di 4X min 8, yang ini kalikan 9X, yang ini kalikan min 18, hasilnya 9X. Ini dikurangi, dinolkan, kurangi dengan 4X, yang di sini 4X dikurangi 4X, hasilnya min 8 sama dengan min 18. Sehingga hasilnya min 8, yang ini kita nolkan, ditambah 18, yang di sini 5X. Sehingga hasilnya saya tuliskan di sini 10 sama dengan 5X. Jadi X-nya sama dengan 2. Karena 5X dibagi dengan 5, yang 10 dibagi dengan 5, hasilnya X sama dengan 2. Saya rasa itu saya akhiri.